Nabi Muhammad yang paling mulia. Paling disenangi Nabi Muhammad pakaian gamis di dalam Sahih. Rasulullah SAW paling senang gamis, ya gamis. Ini jubah nih. Rasulullah pakai jubah, pakai kepala, dan disenangi Rasulullah yang gamis. Tuh gamis. Kata. Jubah dipakai sama Rasulullah. Imamah juga begini nih, ya Rasulullah ya. Di Fathul Bari di beberapa penjara hadis ada bilang 6 bulan, Ibn Hajar bilang 6 bulan 6 meter, ada yang bilang 9 meter. Ahyanan Rasulullah pakai kadang hijau imamahnya, kadang hitam, kadang putih Rasulullah SAW. Tapi kalau pakaian Rasulullah lebih sering pakai yang putih, walaupun Rasulullah adanya pakaiannya seadanya. Tapi kan banyak petunjuk dari Rasulullah SAW. Paling afdalnya pakaian untuk kamu adalah al-bayad. Afdalul laun, ahabbul laun ilallah al-bayad. Paling dicintai warna adalah warna putih. Mutaba'atin Nabi. Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, orang itu nggak bakalan mati kecuali dia udah mantap bakal masuk surga. Itu maksudnya hatta tara maq'adhu fil jannah, makanuhu fil jannah. Dia mantap aja, santai. Amin. Salah ala Nabi Muhammad SAW. Ibadah malaikat ya. Pertama kali adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makhluk apa ini? Hamba apa ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kita mukassirin. Kita apa? Mukassirin banyak. Kurangnya enggak standar aja, enggak di bawah standar aja, enggak. Kadang kita lupa sama sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintanya begitu tak berhenti kepada kita terus sallallahu mencintai kita, sehingga di dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakunu la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilayya, tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai aku, ya, min dari malih wa auladih wa abawaih wa nas ajma'in, tidak sempurna, wa nafsih ya juga ya, tidak beriman seseorang kecuali dia mencintai aku lebih daripada anaknya, hartanya, kedua orang tuanya, dirinya sendiri, dan semua umat manusia. Nabi Muhammad yang nyuruh ini, hadis sahih. Disuruh kita senang di atas rata-rata, bukan senang sama sunnahnya, enggak. Senang sama Nabi Muhammad nanti otomatis senang sama sunnahnya, senang dengan pakaiannya, otomatis senang dulu dengan Nabi Muhammad. Sebab banyak orang yang dibikin gak senang dengan Nabi Muhammad. Ada lagi yang senang sama sahabat, gak senang dengan Nabi Muhammad. Ada lagi yang senang dengan keluarga Nabi Muhammad, gak senang dengan Nabi Muhammad. Kayak Nabi Muhammad cuma buat maskot aja gitu, buat pantas-pantas. La ilaha illallah. Kafir itu ya, mustahziin ya, istihza kepada Nabi Muhammad itu kufur. Kalau kepada wali fasik, kalau kepada Nabi kafir, hati-hati. Ngici karena meledek kan Nabi itu seperti itu. Jadi disuruh kita mencintai Nabi Muhammad dan apa-apa yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Muhammad menyuruh apa? Kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada madharul haq, madharul jannah. Man mata hubbi ali Muhammad mata syahidan. Siapa yang mati dalam keadaan mencintai keturunan, maka matinya syahid. Wa man mata bughdhu ali Muhammad mata kafir. Bughdhul Arab nifaq wa bughdhu ahli baiti kafir, ya Islam. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Sahih Muslim. Seperti itu ketinggian keluarga Nabi wa ashabi, keluarga Nabi Muhammad sahabat Nabi Muhammad SAW kulluhum udul. Nggak ada sahabat Nabi Muhammad yang nggak benar, cuman maratib beda. Paling tinggi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu dari Isma Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kalau
Kalau kita meninggikan sahabat ini di atas sahabat ini, seperti Sayyidina Ali di atas Sayyidina Abu Bakar, nggak apa-apa hukumnya, tapi nggak ada adab. Wali-wali Allah Ta'ala, min as-salaf, min at-tabi'in, itu Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, al-Ba'ul Ar-Rasyidin. Kalau sahabat ini lebih mulia dari sahabat ini, jelas Allah Ta'ala aja ngomong di dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwalun, sudah jelas ya, orang-orang yang pertama. Dari semua yang pertama, sebab mendahului dari orang pertama, minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah dari itu sama sahabat yang as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Terus juga yang sebelum Fathul Makkah masuk Islam dan sesudah masuk Islam juga ada di Al-Quran. Dan kata Allah Ta'ala, wa kullan wa'adallahu al-husna. Keduanya ini yang orang sahabat masuk Islam sebelum Fathul Makkah, sebelum taklukkannya Makkah, dan sesudah. Wa kullan, kedua-duanya kata Allah Ta'ala, wa'adallahu al-husna. Allah menjanjikan kepada mereka semua sahabat Nabi ahlul jannah. Macam-macam kalau sahabat. Jadi punya syan sendiri dari sahabat. Kenapa? Kita jangan bayangin sahabat itu keturunan. Kalau sahabat itu nggak maksum, begitu keluarga Nabi juga nggak maksum. Tapi yang Rasulullah anjurkan cinta betul itu keluarga Nabi Muhammad. Walaupun kita disuruh mencintai sahabat, tapi di hadisnya jauh lebih ahlul bait. Kalau sahabat kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali anda menjadi satu pun dari sahabat. Seandainya ente tersesat kata Rasulullah SAW, ya, kita lupa teks hadisnya, maka ente ambil salah satu dan menemukan terendah dari sahabatku, paling rendahnya sahabatku, itu bisa menyampaikan kamu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang dikasih jatah semua Allah Ta'ala melihat Nabi dan beriman kepada Nabi di zaman Nabi. Itu, ya. Jadi asas kita, dasar kita, ya, berbaik sangka, adab, akhlak. Kalau akhlak dengan ulama, akhlak orang-orang, atau orang kafir kita suruh akhlak, apalagi ashabul Rasul ahli bait Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa ini, salah satu doang nggak bisa. Harus rata, danta. Ratanya harus danta, jelas. Kalau kita benci sahabat, ngambilnya hadis dari mana? Mau lewat siapa? Ya kan, harus lewat sahabat. Mereka yang mendengar Rasul, melihat Rasul, ikut jihad dengan Rasul. Adalah seperti itu, Jadi cinta dengan Nabi Muhammad nanti menimbulkan cabang-cabang cinta dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan ulama-ulama Nabi Muhammad, pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, senang dengan pakaian Nabi Muhammad, senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW, senang dengan sholawat Nabi Muhammad SAW, senang jika dibicarakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu senang beneran dengan Nabi Muhammad. Kita bukan ranahnya nyortir, itu bukan kelas kita mensortir ini. Kalau ini senangnya salah, enggak, senang semuanya. Laqad kana lakum, pada diri kamu, bukan amal Nabi, dirinya Nabi Muhammad. Itu contoh. Nah, kalau nggak pakai maulid gimana kita caranya senang? Kan agak bingung gitu. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi itu sebelum membuka Palestina itu pakai maulid gede-gedean itu. Tentunya kan maulidnya beda sama kita. Tapi al-maksud wahid, maksudnya satu. Agar orang semangat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab ini kelahiran Nabi Muhammad atau maulid Nabi Muhammad SAW itu pengentasan orang dari neraka ke surga. Amin. Meredam jengkelnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala paling banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Umatnya pun paling banyak di surga, 80 sof umatnya Nabi Muhammad, 40 sof umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. 2/3 pengen umat Nabi Muhammad SAW. Ini khususiyah yang luar biasa. Sampai kata Sayyidina Imam Abdurrahman bin Ali
iya, Amirul Mukminin fi hadits Sayyidil Mursalin ya. Daibay Asy-Syaibani Az-Zabidi itu pengarang maulid itu ya di Zabidi ya, mereka Amirul Mukminin harus tahu sejarah Rasulullah. Itu dia bilang nyaris maulid Nabi itu kayak wajib ya anak. Ya kalau nggak maulid Nabi tahunya gimana? Di dalam maulid Nabi isinya hadis Rasul. Apa namanya? Uswahnya Rasul. Contoh-contoh dari Nabi Muhammad. Perjalanan hidup Nabi Muhammad dari mulai lahir, bagaimana kegelapan sebelumnya. Terus mau seneng nggak maulid itu gimana? Bingung kan? Ya kita baca sirah Nabi, jangan ngeles dulu. Lah maulid isinya sirah semua. Ini maulid itu isinya apa? Apa namanya? Maulid itu isinya sirah Nabi Muhammad. Dari awal buka aja semua maulid. Udah gini aja maulid aja dulu, kalau nggak cocok keluar, nggak apa-apa. 5 kali 6 kali. Syuf nanti dapat asrar maulid Nabi Muhammad SAW, dibukakan pintu-pintu keberkahan Allah Ta'ala. Ada orang yang ditetapkan sama Allah Ta'ala itu udah ini nggak tak kasih hidayah. Haqqa alaihimut thalalah. Itu mereka yang jauh dari Nabi Muhammad, yang nggak mau ngikutin Nabi Muhammad, etok senang dengan Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa menjalankan sunnah kecuali cinta dengan Nabi Muhammad, kecuali dengan rahmat dulu. Nah, Yahudi itu agamanya beda sama kita, kalah kita, ngikutin sunnahnya kalah. Nggak ada Yahudi, gue lihat itu ahlul kitab, makanya pakai tangan ditanya ini kok coba ikut Muhammad. Wallah, semuanya duduk Pak, minum, duduk. Semuanya dia paling pas untuk kesehatan Nabi Muhammad, paling pas untuk strategi Nabi Muhammad. Nah, kalau kita umatnya apa namanya nggak seneng gimana sama Yahudi, sunnahnya doang, kalah lagi sama Yahudi, sunnahnya lebih detail dia. Cuman mereka ada yang mengaku dan ada yang nggak mengakui. Nah, ini yang kita bicarakan, yang mengakui. Banyak yang mengakui sehat-sehat itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka orang Yahudi itu mantap Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Tapi mereka iri. Waddat katsiran min ahli kitab law yurdunakum an dinikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu anhum wasfahu hatta ya'ti amrullah. Banyak orang-orang Yahudi itu mantap banget, beriman banget dengan Nabi Muhammad, tapi apa, jadi kafir mereka itu karena iri, hasud. Orang Islam nggak boleh dong begitu, hasud dengan keluarga Nabi Muhammad, hasud dengan ahlul bait Nabi Muhammad. Kagak beres, kasihan nama ente. Satu nikmat itu dihasuti, kata Nabi Muhammad, kullu dzi nikmatin mahsud. Apalagi apa namanya, nikmat yang gede. Jadi tenang aja, kita nggak usah hasut sama orang. Kita ini sudah dihasutin sama Yahudi, sudah di apa namanya, dihasutin sama umat-umat lainnya. Kita ini udah dihasutin, nggak usah hasut. Kita udah banyak dihasutin. Sebab kalau orang yang mendapat nikmat, apalagi nikmat Islam, ya udah siap aja dihasutin. Nikmat yang paling kecil, kullu dzi nikmah, nikmat saghirah maksud, siap itu diiri. Itu dapatnya nasi putih, itu dapatnya nasi kebuli, udah mesti kesel itu. Kalau kepinginnya kebuli kan, yang itu nggak pakai daging, yang itu pakai daging, udah diasuh nikmat kecil. Apalagi nikmat Islam, itu petunjuk dari Allah. Ini Islam, ini Islam, seperti itu. Jadi yanju kulla syai'in bi Muhammad, semuanya akan apa namanya naik, akan selamat dengan Nabi Muhammad SAW, wa ahlu baitih, wa ashabih, wa muttabi'in, wa ulama'i, wa urrath. Kalau nggak bisa. Dengan apa semuanya Nabi Muhammad SAW. Dan sebaliknya, kalau dengan apa pakai nggak pakai Nabi Muhammad SAW, meremehkan Nabi Muhammad, ucapannya kayak menurunkan derajat Nabi Muhammad SAW yang nggak pernah akan diturunkan Allah Ta'ala, akan diangkat sama Allah Ta'ala, nggak bisa. Jadi kayak Nabi Muhammad sama dengan Rasul-Rasul lain mendapat mukjizat, itu sudah merendahkan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad Rasul Nabi. Terus sama dengan nabi-nabi lain dan rasul-rasul lain. Nah, itu dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu orang tahu ilmunya karena hasud, mujrim dia, pendosa. Bisa fasik gitu. Padahal kan Nabi Muhammad kan nabi, rasul, tapi asyrafuhu beda. Nabi Muhammad adalah pimpinannya, itu di Bukhari, di Muslim, di dalam Al-Quran. Allah itu, ini Quran ini nggak main-main. Jadi orang yang baca itu harus orang-orang pintar yang memahaminya. Nggak satu pun ayat manggil ya Muhammad, bayangin. Padahal turunnya untuk Nabi Muhammad tuh. Nggak ada Muhammad. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, dan ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, disebut namanya semua, ya Zakaria, ya Yahya, semuanya. Begitu Nabi Muhammad apa? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muzammil. Beda ini Allah Ta'ala. Ini paling tinggi, paling tak senangi. Di kiamat juga begitu nanti. Yang terlihat di dunia segini tingginya, segini besarnya Nabi Muhammad, segini agungnya Nabi Muhammad SAW, itu nanti di akhirat lebih lagi aslinya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang-orang yang menganggap Nabi Muhammad biasa? Kenapa dia menganggapnya Allah? Anak pakai Allah. Kenal dari mana Allah Ta'ala? Ya jangan sampai tersesat dengan begitu. Lalu kan bela-belain Allah. Atau Allah gak perlu belaan orang yang gak senang dengan Nabi Muhammad. Bang ente, pakai akal dong. Lu jadi Islam dari siapa? Ya kan? Lu tahu sunnah dari siapa? Lu selamat siapa yang nyelamatin ente? Allah. Ya Allah. Lewatnya siapa? Itu pentingnya istighatsah dengan Nabi Muhammad. Tawassul wajib dengan Nabi Muhammad SAW. Masa tawassulnya sama dokter? Kita sakit, kita tawassul ke dokter. Kita wajib, ya kan perantara kan? Tawassul itu perantara. Kita bayang tuh tawassulnya kemana? Baca Quran? Enggak, mereka udah senang tuh ke mana? Ke dokter. Terus kalau perlu rawat inap terus di masjid itu kan di rumah sakit. Berarti perantaranya kan rumah sakit, dokter, terus obat, minum obat nggak? Apa qiraatul Quran? Waktu pas pas sakit atau mau operasi itu baca Quran apa dikasih obat anti rasa sakit? Enggak dikasih apa-apa sih. Nah ini itu dicabut anak panah, nggak dikasih bius. Nah ente dicabut duri aja teriak, masih pakai perantara obat bius, obat tidur dan lain sebagainya. Tawasul dengan dokter, kalau lapar tawasul dengan nasi biasi, pantas otaknya biasi. Tahu ente? Lah ini tawasul dengan akram al-akram. Mulia di atas yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allah Ta'ala. Wajib, kalau nggak bisa kita nyampe Allah Ta'ala. Nggak bisa nyampe Allah Ta'ala. Wabtahu ilaihil wasilah, cari perantara Allah Ta'ala. Harus ini beriman, bertakwa, nggak ada perantara. Anak Allah Ta'ala. Kurang apa Nabi perantaranya malaikat Jibril, perantaranya wahyu, masih bertakut di akhirat. Kullu nabiyyin mursal wal malaikatul muqarrabin illa wa qalu nafsi nafsi ya rabbi sallim illa thabit al-wahid sayyidina Nabi Muhammad SAW qal ana laha nafsi ummati kok dibilang biasa. Itu pria yang sakit orang yang ngomong begitu. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan otak kita dan mereka semuanya ya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Semoga dimaafin ya, kita memaafkan ya, saling memaafkan ya. Khudhil afwa, memaafkan pokoknya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi, tebar kebaikan, memaafkan juga lewat Nabi Muhammad. Kalau nggak tahu tata caranya tebar kebaikan, ada mutaba'ah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di mana tempat itu bikin kebaikan. Bahkan beliau udah wafat 1440 tahun yang lalu, hijrahnya itu sampai sekarang kebaikan Nabi Muhammad semuanya. Semua pahala transit dulu di Madinah. Wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Paling inti dari orang yang keras kepala.
Barometernya gampang kok. Kalau orang keras kepala mangga, seneng nggak sama Nabi Muhammad? Seneng nggak dengan sholawat Nabi Muhammad? Seneng nggak dengan akhlak Nabi Muhammad? Seneng nggak menceritakan Nabi Muhammad? Seneng nggak dengan maulid Nabi Muhammad? Seneng nggak dengan zikir Nabi Muhammad SAW? Itu aja. Dan ini, kalau dia senang ini, berarti Allah lembutkan hati. Allah lembutkanlah hati kami, ya Allah, ya Allah lembutkanlah hati kami sehingga bisa mencintaimu, ya Allah, mencintai kekasihmu, ya Allah, mencintai wali-walimu, Allah, mencintai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hissan wa ma'nan wa sallallahu alaihi